Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Askia Faikatul Halisa. Saya Ayus Jenur Afikol. Ya, Dan Aina. saya angkat Vicky Fadila. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster dan PPT kami terkait materi bab 2 yaitu manusia dan kehidupan. Langsung yang pertama dipersilakan Aina. Ya, perjalanan kehidupan. Kita itu melewati ada empat, yaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan hari kiamat. Lima ding. Sorry. Alam roh itu sebelum lahir, ruh manusia sudah diciptakan oleh Allah. Alam rahim, manusia berada di dalam kandungan ibu selama kurang lebih 9 bulan. Alam dunia, manusia lahir dan hidup di dunia untuk beribadah serta menjalani ujian hidup sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Alam barzah atau alam kubur, setelah meninggal, manusia berada di alam kubur menunggu hari kiamat. Hari kiamat dan akhir. Semua manusia dibangkitkan, dihisab atau dihitung amalnya, lalu mendapatkan balasan berupa surga atau neraka. Lanjut. Ragam orientasi hidup manusia. Penjelasan. Orientasi hidup manusia menurut Islam terbagi menjadi dua utama. Orientasi dunia seperti terjebak materi dan orientasi ukhrawi atau ridho Allah. Islam mengarahkan manusia untuk menjadikan ibadah atau tauhid dan tugas sebagai khalifah makmurkan bumi sebagai tujuan utama dengan dunia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Secara rinci, orientasi hidup menurut Islam mencakup orientasi ibadah atau tauhid. Seluruh aktivitas hidup, baik ritual maupun sosial, diniatkan untuk menyembah Allah semata. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Orientasi khalifah atau memakmurkan bumi menjadi pengelola bumi yang bertanggung jawab menciptakan kemaslahatan dan berakhlak mulia. Orientasi akhlak seperti kebahagiaan hakiki menjadikan akhirat sebagai tujuan utama di mana dunia digunakan sebagai alat atau bekal. Orientasi duniawi, kefakiran hati. Orientasi yang salah di mana manusia mengajar materi secara berlebihan seringkali menyebabkan ketidakpuasan atau merasa miskin dan melalaikan tujuan penciptaan. Islam mengajarkan integrasi antara kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak meninggalkan salah satunya, namun menempatkan Allah sebagai pusat orientasi. Seperti pada gambar poster ini. Nah, Maaf. oke, udah. Udah. Oh iya. Kehidupan dunia dalam perspektif Islam. Pandangan Islam tentang dunia. Dalam Islam, dunia bukanlah sesuatu yang sia-sia atau tanpa tujuan. Dunia adalah ciptaan Allah yang nyata dan memiliki hikmah. Manusia diciptakan untuk hidup di dunia sekaligus memakmurkannya dengan kebaikan. Islam menolak pandangan yang menganggap dunia hanya kebetulan, semu atau hanya sekedar materi. Dunia adalah tempat manusia menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Tujuan manusia di dunia itu untuk memakmurkan bumi, menggunakan nikmat Allah dengan bijak, berbuat kebaikan dan amal soleh, menjalani kehidupan sesuai ajaran Allah. Dalil Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surat Hud ayat 61. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Ayat ini menekankan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan kehidupan di dunia. Allah juga berfirman pada Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Yaitu dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan untuk membantu kehidupan manusia. Sikap seorang muslim terhadap dunia itu
Seorang muslim harus memandang dunia secara positif, menggunakan dunia untuk berbuat kebaikan, tidak terjebak dalam keserakahan dunia, menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Kesimpulan, dunia dalam Islam adalah tempat ujian dan pengabdian kepada Allah, bukan tujuan akhir kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus menjalani kehidupan dunia dengan iman, amal yang soleh, dan tanggung jawab. Kehidupan akhirat dalam perspektif Islam. Pengertian kehidupan akhirat. Dalam Islam, kehidupan manusia tidak berhenti di dunia setelah kematian. Manusia akan menjalani kehidupan akhirat yang bersifat kekal. Akhirat adalah tempat manusia mempertanggungjawabkan seluruh seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Kepastian hari akhir. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan kembali dan menerima balasan atas perbuatannya. Dalil Al-Quran, Allah berfirman pada Quran Surat Toha, ayat 15, Quran Surat Saat, ayat 20, ayat hikmah beriman kepada hari akhir. Satu, mendorong manusia untuk berbuat baik, menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap tindakan, mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Keseimbangan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Manusia harus menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, mengelola kehidupan dunia. Hamba Allah itu beriman dan taat kepadanya. Kesimpulan, akhirat adalah kehidupan yang kekal, tempat pembalasan amal manusia. Oleh karena itu, setiap muslim harus mempersiapkan diri dengan iman, ibadah, amal soleh dan soleha selama hidup di dunia. Paham tuh? Baik, nah, lanjut poster kedua dari poster dari rekan kelompok yang kedua oleh Askia. Oke, di sini ada peranan manusia di dunia. Al-Quran menyebut manusia memiliki tugas kekhalifahan, yaitu menjadi wakil Tuhan di bumi untuk mewujudkan kemakmuran, memakmurkan bumi dan taat kepada Allah dengan cara mengelola bumi dan sebagai hamba yang beribadah hanya kepada Allah. Contohnya tuh kayak memakmurkan bumi itu gak nggak buang sampah sembarangan, terus hemat air dan lain-lain. Oke, lanjut. Terus ada juga manusia sebagai hamba Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang wajib taat, tunduk, dan patuh hanya kepadanya, menekankan pentingnya menjauhi hawa nafsu dan penghambaan kepada sesama manusia, serta fokus pada ketaatan kepada Allah. Esensi dari abd adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah. Ketaatan ini mencerminkan kepatuhan pada kebenaran dan keadilan. Jika manusia enggan menghambakan diri kepada Allah, ia akan terjebak dalam penghambaan kepada hawa nafsu atau sesama manusia. Menghambakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, mencegah hal itu. Lanjut. Terus ada menuju insan kamil. Dalam Islam, manusia disebut insan atau individu dan anas, sosial, yaitu makhluk sosial. Kualitas kemanusiaan bergantung pada ibadah, hubungan dengan Allah, dan muamalah, hubungan sosial. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 112 bahwa kualitas kemanusiaan amat bergantung pada kualitas dan intensivitas komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sekaligus kualitas interaksi sosial melalui muamalah yang dilakukan. Jika manusia berhasil menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah, maka akan terwujud manusia-manusia sebagaimana dicita-citakan, yakni insan kamil atau manusia yang sempurna. Sudah cukup atau masih ada? Sudah, lanjut. Berarti berikutnya dari poster yang saya buat. Yang pertama, kalau dua poin-poin tadi itu kan bahas tentang kayak menyadari, menerima, sama membedakan tentang keseimbangan gitu ya.
tentang dunia dan akhirat. Nah, kalau saya tuh kayak poin D itu eh, sedikit nyinggung tentang hasanah. Hasanah kan artinya kebaikan ya. Jadi di sini kan konsepnya ada duniawi dan ukhrawi. Dua, dua tempat ini tuh nggak bisa saling memisahkan. Itu apa ya? Saling melengkapi lah. Bisa lihat dari posternya ada di sebelah kiri tuh ada seorang pria yang berjas di mana dia tuh sebagai seorang apa namanya khalifah di bumi yang dia tuh ngerjain semua kegiatan kesibukan dunia tuh di dunia demi mengejar materi. Sementara yang sebelah kanan tuh sebagai seorang abdun atau hamba Allah yang juga apa ya, mentingin kepentingan kepentingan akhirat. Jadi semua dua hal ini tuh saling saling berhubungan dan saling mementingkan satu sama lain. Makanya di sini ada poin yang harus diperhatikan yaitu ya, itu harus dilakukan dengan sebagai sarana untuk manfaat juga untuk orang lain. Lalu untuk yang sebelahnya yaitu jangan meninggalkan urusan duniawi hanya urusan akhirat hanya karena untuk urusan duniawi. Untuk yang berikutnya karena tadi kan ngomongin tentang duniawi dan akhirat tuh. Eh, Tadi juga ada nyinggung tentang Vestigiae sebenarnya. Artinya tuh kayak jejak-jejak apa ya, jejak-jejak Tuhan lah. Kayak eh, fakta-fakta kalau Tuhan itu ada. Contohnya Al-Quran. Makanya di sini saya perspektifkan ada dua, yaitu sains sama Al-Quran. Walaupun sebenarnya nggak dibahas langsung di materinya tentang sains, tapi bisa jadi alat pertentangan lah. Sehingga jadi ketika mempelajari Al-Quran nantinya akan paham kalau memahami materi sains yang bertentangan juga bisa membuat kalian makin percaya kalau Al-Quran itu memang ada benarnya gitu. Makanya jadi penting juga untuk melajari sains. Yang poster yang terakhir, karena tadi udah ngomongin sains, jadi sekalian saya tambah poster yang ketiga itu ngambil salah satu filosofi eh, Plato yang terkenal sebagai bapak filosofi dunia. Dia tuh punya pendapat kalau manusia tuh ada dua bagian lah, ada tubuh sama ada jiwa. Kenapa saya ngambil Plato tuh karena ada kaitannya, ada hubungannya sama sama konsep tadi duniawi dan ukrawi. Kalau dunia sama ukrawi itu kan kalau udah meninggal berarti akan ke akhirat, urusannya di akhirat. Tapi kalau masalah Plato, dia tuh secara logika, kalau tubuhnya udah ditinggalkan, maka tinggal urusan jiwanya. Dia tuh bakal tanggung jawab, walaupun ke dunia yang belum pasti, karena emang belum jelas. eh Intinya sih sama-sama, karena sama-sama mirip pembahasan tentang dua objek tadi, makanya saya masukkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian eh, dari kami yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ayo tanya. Boleh tanya nggak? Boleh. Nadib, Nadib, Nadib. Nggak. Di ini di chat aja lah ya. Tanya apa Salwa? Itu yang lain mau tanya dulu. Aku tak mikirin pertanyaan itu. Nadib, Nadib, Nadib tanya. Woi, ketua, tanya. Jadi Aziza mau tanya atau enggak? Oh, woi, cangkemmu pecel, woi. Lo palas ini record ki lo. Alfat mau tanya kan? Bagaimana?
Alfat mau tanya apa? Trik, trik. Saya boleh bertanya, bolehkah? Yang KFC gimana? Apa? Mulai pertanyaan dari Calvert, katanya Tuhan ada, Itu terus itu ujung kehidupan. itu dari aku. Dari Sorry, sorry, Sal dia mau. Salwa. Nah, Tuhan tuh ada, ujung kehidupan dia itu akhirat yang kekal. Gimana kalau seseorang ateis nanya, gimana kalau nantinya gak ada akhirat? Gimana kalau nanti gak ada kiamat? Gimana jawabnya? Ada yang bisa jawab? Aina atau Askia? Bentar. AI. An. Ya sih, benar-benar. Benar banget. Tapi kan kalau kalau jawabnya hanya Allah yang tahu kan kan sebagai orang Islam harusnya kita Ya, lebih tahu terus menjelaskan gitu loh. Itu gimana jelasinnya? Pasti sebagai orang Islam ngomongnya hanya Kan Allah yang kalau tahu aja. kan Make kalau sense. ateis itu nggak punya, nggak sih? Gimana gimana? Kan? Kalau misal ateis itu orang yang nggak punya kepercayaan kan? Ya, nggak percaya Tuhan. Mungkin pemikiran orang ateis itu kayak kalau kalau misal mati ya ya udah. karena Nah, iya, dunia kita orang akhirat Islam itu, jawabnya gimana gitu. dunia akhirat itu kan termasuk kita sebagai orang yang beriman itu percaya kepada eh, Tuhan gitu kan. Kita percaya sebagai Islam, kita percaya ada akhirat. Nah, sedangkan kalau orang ateis itu tidak beriman, mungkin lebih ke mereka nggak percaya adanya akhirat. Jadi kayak gimana ya? Eh, Waduh. nggak ada kiamat mungkin. Iya, jadi Ini berarti belum bisa dijawab. Iya, jujur susah. Oke. hmm, Mungkin bisa tanya ke dosen pertemuan berikutnya. Skip aja. Terima kasih sudah menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. itu pertanyaannya Alfat, mengapa kita harus mengajar akhirat? Karena biar masuk surga nggak sih? Ya, karena kita That akhirnya simple. juga kan akan balik ke Tuhan. Jadi kita juga harus mengajar akhirat, kita harus ibadah. Karena sedari sebelum kita dilahirin ke dunia juga kan pasti alam ruh. Tadi kan ada soal juga tuh di kuis. Eh, kapan kamu tuh ditanyakan kalau siap apa bakal diterjunin ke dunia gitu kan kalau nggak salah. Nah itu jawabannya kan di alam ruh tuh yang benar. Nah itu juga karena itu. Jadi sebelum kita ada di dunia juga kita udah bersaksi kalau kita tuh udah siap untuk ya menjalani dunia itu dengan mengerjakan kebaikan yang ada hubungannya juga sama ke akhirat gitu. Itu kayak tanggung jawab kita juga karena kita yang bersaksi sebelum ke alam dunia. Ini ada yang bisa nambahin? Ya begitu.
Apakah jawabannya udah cukup menjelaskan, Alfat? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Umi nanya, Umi, aja turunan bae, Mi. Ngantuk. Umi tangi turu kayak Umi tangi turu. Hah? Aku mau turu pas sama itu loh, kuis. Kamu keler. Nadif, Nadif. Nadif tanya Guys, Nadif. aku izin keluar ya. Fokus, fokus, Dipanggil fokus. ibu. Diam, fokus. Apa udah cukup? Cukup. Ya, ya cukupkan aja udah selesai aja lah. Turu. Oke, oke. Lama urung garap, Oke. please. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.